Luhut di penjara. Menkominfo yang kemarin. Iya. Ya Pak Joni ya. Iya. Pak Luhut siapa yang berani menjarain? Yang sekarang. Gila loh, gua dari Bintaro ya ke sini ya 1,5 jam. Gua cancel meeting hari ini supaya gua bisa ngobrol sama kalian. Gua fans banget gua kalau nonton kalian. Lu mau bahas Agnes. Kenapa sih? Ada acara namanya Total Politik, bahasnya Agnes Mo. Gimana sih? Oke, bahas politik Kenapa ya. Anda harus bahas Agnes Mo? Iya. Gua tembak, nggak kena bro. Rudalnya habis. Tapi dengan semangat kebangsaan dan bangsat berdua kan. Orang semua juga dikata-katain gitu. Semua dikata-katain. Anies dikatain apa politik agama. Prabowo diambilnya apa isu HAM lagi. Ganjar dikatainnya masalah yang kayak bokep dan sebagainya. Semua dikata-katain. Ya kalau buzzer bekerja satu buzzer ini ya semuanya kena gitu. Kalau Anda mau nyari sempurna ya jangan nyari presiden. Paten ini. Ya, jadi lu itu boleh kita declare nggak kalau ingin mensomasi Dedi itu prosedurnya gimana sekarang? Silakan. Lu nanya apa aja boleh. Oke. Gue jawab. Apapun pertanyaan lu. Ya. Nggak mau nyusahin podcaster lah. Ya. Masa pejabat ada batas-batas nanya. Gue kan. Ya, kalau Lu enggak. kayaknya udah sering disusahin sama orang. Iya. Tanya gitu. Iya, ini udah on dari tadi loh. Udah on. Udah on. Beneran? Iya, udah on. Udah Iya. rolling. Enggak apa-apa, iya. Beneran nih? Iya, enggak usah siap-siap kayak begitu kan, namanya juga podcast Nggak, kan. saya mau joget-joget. Iya. Kalau udah on. Terpesona. Tahu ini apa? Apa tuh? Joget pejabat di TikTok. Iya. Emang gitu ya. Bener gue. Tapi ada pejabat Ini yang udah mulai. Udah. Waduh. Apa sih? ITE nih. Mah, enggak lah. Enggak ya? Pejabat gini. Emang Anda bisa disomasi Om masih? Belum, tidak bisa lagi. Kenapa? Bisa tapi harus ke POM. Pengadilan militer. Pengadilan militer. Gue punya 80 somasi loh. Saya pernah disomasi 80 kali. Kenapa lu bingung pada? Kita satu aja udah pusing Om. Kita satu aja udah getar. 80 kali. Rekor muri gue disomasi 80 kali. Elunya apa narasumber lu? Gue 80 kali. Yayasan pernah, individu pernah, diperiksa polisi pernah berapa kali, berjam-jam di kantor polisi udah pernah. Udah semua pernah. Udah semua pernah. Somasi. Wah, udah somasinya juga lucu-lucu lagi. Apa misalnya? Yang lucu-lucu aja ya. Kalau yang penting-penting kan menyangkut orang penting juga. Kalau yang lucu-lucu aja disomasi oleh Asosiasi ODGJ. Lu tahu ODGJ nggak? Orang dengan gangguan jiwa. ODGJ punya asosiasi. Bendaharanya siapa yang lu pikir? Bendahara. Sesi konsumsi? Nah, Apalagi kan? apalagi ketuanya siapa? Itu ketua atau dipimpin oleh sekjen? Nah, Atau jangan-jangan presidium. Semua Bisa ketua. jadi. Kayak partai komunis kan. Presidium. pernah gua disomasi sama yang lucu-lucu ya. Ya. Asosiasi ODGJ. Asosiasi Pekerja Sosial pernah. Pernah disomasi. Disomasi sama Mario Teguh mah udah pengen somasi lagi. Disomasi sama Kayak Mario Teguh yang disomasi sama orang deh sekarang. Enggak Enggak ya? sama anaknya. Anjrit. Disomasi sama kalau individu udah banyak. Kalau masalah-masalah banyak. Kemarin gue di podcast nanya perawan. Oh iya. Kena pula. Heboh kan tuh kan. Asosiasi Tuh, apa Ded. tuh? Jangan Kenapa? pakai otot-otot lu ini yang kesal. Ini murah. Ini barang quality agak. Maaf. Kenapa tadi pertanyaan? Asosiasi, ada asosiasi juga tuh. Oh ternyata kalau perawan tidak ada asosiasinya. Kenapa ya? Gak tahu. Siapa tahu mereka mau berhimpun. Tapi begitu mau berhimpun ada syaratnya mundur. Karena syarat utama asosiasi perawan. Anda yang ngomong. Anda yang lu ngomong. bilang mundur. Apa? Oke, logikanya ya. Ah. Syarat pertama masuk asosiasi ODGJ adalah harus punya gangguan kejiwaan. Iya. Iya dong. Iya. Ya. Iya. Syarat Atau pernah mengalami. Ya kan, atau belum tentu keluarganya ada misalnya gitu Ya, misalnya ya. betul. Kalau syarat
pecinta kucing berarti harus Punya kucing. Ya. Mencintai kucing. Ya, kalau Atau fetisnya kucing. Betul. Kalau syarat asosiasi perawan? Pernah perawan? Aduh. Yang kiri gua kalau di somasi pengadilan militer, lu dewan pers. Gua doang nih yang tangan kosong nih di sini nih. Oh, Anda temannya Dewan Pers ya? Enggak kan dia Enggak, masih kan punya gua- kartu jurnalis, Om. Oh iya. Oh, kenapa temannya Dewan Pers Iya, emang? kan? Apa? Ya, Anda terganggu Ya dengan saya hati-hati aja upaya. kalau ngomong sama teman-teman Dewan Pers. Saya kan tidak termasuk Dewan Pers. Saya siapa sih? Kami pun nggak termasuk Dewan Pers. Tapi kan ada anggota Dewan Pers. Enggak dong. Lu personal kartu Lu pers. personal. Personal gue punya kartu pers karena gue mantan jurnalis. Iya, tapi kan Anda pernah jadi jurnalis. Masih Iya. kan? Iya, mantan presiden pun dipanggilnya presiden Iya, kan. Mantan iya. jurnalis panggilnya jurnalis. Anda punya kartu Dewan Pers. Apalagi jurnalis presiden. Nah, Lebih-lebih. Kena Om, dia. pula gue di sini kan. Padahal gue Dia jurnalis presiden. Wah, ini, gila. ini masih masuk ke asosiasi perawan tadi. Kembali lagi back to perawan. kita tadi masuk ke itu. Dewan Pers. Apa Dewan Pers kenapa? Ya Dewan itu kan ya itu kan upaya bagian dari elemen demokrasi pers kan. Memang. Dan harus ada asosiasinya, ada kedewanannya untuk mengatur karena ya karya jurnalistik tuh nggak bisa dipidana di pengadilan. Kayak lu sekarang prosedur untuk mensomasi lu Gue bukan pers. Enggak untuk mensomasi Deddy Corbuzier sekarang Iya. kan 80 somasi itu. Itu larinya kemana tuh? Somasinya Kalau diarahkan dulu ke kemana? polisi dong. Nah sekarang kenapa nggak bisa? Nggak bisa dong, karena kan saya bagian dari TNI. Jadi harus ke POM. itu prosedurnya gimana ya? Prosedurnya ke polisi militer, laporannya ke POM. Kayaknya menurut lu nih logika ya. Nah, Lebih berat, lebih males mana nih Ati nih laporin lu Ke ke Dewan Pers. ke yang buat polisi, ngelaporin ke- sih akan lebih capek ngelaporin gua ke POM ya. Pasti ya. dari Akan pintu lebih capek gerbang. dong. Ya kalau ke polisi kan bisa lu masuk kantor polisi, bisa masuk bareng sama orang yang mau bikin SIM, mau bikin SKCK. gitu? Enggak kan Iya. bareng-bareng nih. Bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Masuk ke bener. kantor polisi nih Iya, untuk bener. ngelaporin lu kan di Bener, laporan bener. polisi itu Langsung kan. tuh ya. Bareng Ini tuh. kan harus ke POM dulu dan sebagainya kan. Berarti Ya, agak masuk- sulit lah. Masuk ke markas tentara dulu. Ya, agak sulit Ya lah. pakai celana pendek push up 20 tuh masuk situ tuh kan. Oh, Anda mengatakan begitu? Enggak biasanya gitu. Oh, Yang sopan Anda berpakaian. Enggak gitu. Oh, enggak gitu ya. Gimana? Enggak gitu. Enggak gimana? Sipil kita enggak gitu. Enggak 20, Enggak 20. 35 lah. Aduh, ngeri banget nih. Nah, dong, pertanyaan-pertanyaannya yang Iya. Dewan serem-serem Pers dong. ini gimana nih, Om? Kenapa Dewan Pers? Baik. Gimana? Lu gak mau disomasi sama Dewan Pers? Kita telepon kali Dewan Pers. Sok. Kenapa lu gas gitu sih, Om? Lah, orang saya Nggak, nggak emang punya ada salah. apa sih? Emang ada apa sama Dewan Pers? Kok lu jadi Dewan Nggak, Pers nggak itu? ada apa. Ada apa? Saya teman. Gua beberapa Ketuanya kali juga dilaporin saya tahu, ya. Ibu. Hah? Kenapa dilaporin? Bukan, maksudnya ada Fahri Hamzah tuh dapat menang lawan PKS waktu itu. Salah satu variabelnya ada gua di situ sebagai saksi. Sebagai saksi. Saksi memicu katanya. Saksi kok memicu. Saksi memicu tuh kayak ada KDRT tetangga ikutan lempar. Iya. Saksi memicu. Ya ini saksi pemantik. Tampang lu sih emang. Beneran. Mau Ayo dibawa, dong, yang mau dibawa berat ke gitu. baris krim nggak bisa? Yuk. Enggak, satu sebelum kita berat ngomongin aja. Dewan Pers. Lu tahu nggak lu tuh yang pertama itu masuk tentara ini jadi cara lu melindungi diri dong dari Kenapa? somasi hukum ini. Kalau- Saya melindungi diri dari. Jadi Anda mengatakan bahwa polisi militer lebih rendah gitu. Ya enggak, kan buat Lebih diri rendah. lu, buat diri lu. Loh, kalau saya tadi terbukti bersalah oleh POM, saya lebih rendah gitu, melindungi diri. Enggak, Lebih berat, Bos. Lebih berat. Lebih berat. Kurungannya 1x1, Bos. POM, Bos. Guntur ini apa ya? Wah, Diguntur dia. lebih berat. Hari pertama gua menjabat TNI dikirimin sama pada saat itu Jenderal Chandra namanya, Chandra Sukoco, dikirimin. Gua punya video buat lu. Kirimin video. Penjara militer yang dikirimin. Saya bilang hari pertama udah nge-shock ya, Pak. Itu kalau lu berbuat kesalahan, Iya itu dong. tempat lu. Ya jangan sampai situ juga. Iya, maksudnya nggak ujungnya nih. Kesalahannya gimana dulu dong. Nggak bisa lu penjara bareng maling ayam ini nggak bisa. Nggak bisa juga tuh ada penjara korupsi tapi ada parfum cewek ya nggak bisa. Kalau ada kitab suci ada boleh kan? Nggak boleh kalau agama kan bebas. Agama bebas. Kan udah masuk Islam Saya sekarang. udah Muslim mualaf. Paham Islam nggak kalian? Paham.
mencoba belajar kan masih belajar ya. Habli minallah. Tapi kami ya, tapi kita kami nih habli minanas kan. Sosial, bicara tentang manusia antar manusia. lu se-Islam apa sih sebenarnya Om Ded? Lebih dari lu. Anda kan Anda lahir Islam nih. Iya. Iya. Dia juga. Anda tahu tidak tahu lahir Islam. Iya. Saya Islam karena saya memilih, karena saya belajar. jadi Jadi, kesimpulannya saya orang yang mau belajar untuk menjadi Islam. dan lebih Islam dari kita. Ya pasti, karena saya belajar. Saya belajar, saya memutuskan. Walaupun orang tua saya, keluarga saya bukan Muslim, saya memutuskan. Tekad dan perjuangan saya memutuskan. Anda kan privilege Islamnya. Bukan karena mau ikut pilkada kan? Iya harusnya memang. Pilkada nyalek, Iya, amit-amit. Nah, amit-amit. Maksud, jadi menurut lu politisi yang ikut pilkada tuh amit-amit? Artis. Artis? Iya, Yang ikut pilkada tuh amit-amit? iya. Pasha Ungu amit-amit? Hah? Pasha Ungu amit-amit? Iya. Siapa lagi? Hengki siapa? Hengki Alisander. Bukan Hengki. Bupati Bandung siapa? Barat? Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan amit-amit? Ya amit-amit lah. Emil Dardak amit-amit? Amit-amit lah. Kalau gua harus seperti itu. Rano Karno amit-amit? Loh, kalau gua harus seperti itu amit-amit dong. Oh mereka belum tentu amit-amit? Loh, kalau mereka hak mereka. Kalau gua untuk jadi seperti itu, gua amit-amit. Kenapa? Job masih banyak, bro. Mereka enggak ya. Lu yang ngomong lo ya, gua nggak ngomong lo. Nih, pemantik masalah nih orang-orang ini. Pemantik. Saksi Ngomong gua lo ya. Saksi pemicu. Saksi pemicu nih, kayak gini. Kalau mereka mungkin punya tujuan khusus, saya nggak punya tujuan. Saya nyalek mau ngapain? Ngerti pemerintahan juga enggak. Kalau lu ngomongin TNI, saya pelajari. Kalau pemerintahan saya ngerti juga enggak. Aduh, saya taunya cuma nyalek keluar duit gitu kan biasanya. Mongol mau tuh temen lu, Mongol. Siapa bilang teman gue? Kan pernah datang ke tempat lu, Om. Ya gue datang ke lu juga bukan teman gue. Gereja setan ini lu bahas sama dia agak serius gue lihat. agak fancy lu berdua. Gimana soal setan? Oh, gereja setan. Iya. Iya. Disitulah kita mengenal. Disitulah kita mengenal variabel lain dari varietas lain ya. Produk derivatif dari Aldi Taher Mongol. juga kan nyalek. Iya. Menang tuh kayaknya. Iya. Aldi Deddy Taher. Kobuzer, lu ke Enggak, luar lagunya negeri udah lu? baru. Apa lagunya? Lagunya baru kan? Gimana, Lagu gimana? gua udah baru. Ada, ntar Ada. dengerin nih. Lagu gua udah baru. Udah Lu dia- jadi ke luar negeri kalau dia kepilih. pindah gua ke luar negeri. Jadi Tapi balik lagi sebulan ya. job masih Plesir. banyak. Job masih banyak. Bos. Pindah dulu. Lu kan belum segila Panji kan? Ya kan yang merelakan Belum. kenikmatan. Tapi kayaknya Panji udah mulai sering juga di sini dia. Ya, karena mungkin di sana nggak lucu. Pada akhirnya orang Nah, akhirnya gitu. Orang- Panji teman gua. sama kayak politisi kan, politician goes where the voters are ya kan. Ya entertainer juga goes where the money come from kan. Betul. Nggak usah munafik lah. Betul. Berarti lu nggak sedekat itu sama Mongol. Nggak sedekat itu enggak. Agnes Monica waktu Mantan gua ya. go internasional tuh menurut lu gimana? Saya Agnes dukung orang Monica. mantan kok. Kan waktu go internasional masih abal dong. Ada durasi-durasi itu dong. Udah putus tapi masih dekat. Terus dia bilang lu mau tanya apa aja ya. Lu bahas Agnes. Kenapa jadi ada acara namanya Total Politik. Bahasnya Agnes Mo. Gimana sih? Oke, bahas politik Kenapa ya. Anda harus bahas Agnes Mo? Ya, bahas politik Agnes dulu Mo tuh deh. mantan saya. Pacar pertamanya dia gue. Apa ya? Iya. Serius? Oh, yang sebelumnya nggak pernah pacaran aja kan? Ya sebelumnya. Jangan nuduh semua wanita gitu dong, bro. Enggak nanya, Om. Masa pacar pertamanya lu? Kenapa? Kan udah senior dia pacaran sama lu waktu Ya itu. menurut pengakuan dia begitu. Oh. Iya kan sesuai pengakuan kan ini pernah duga tak bersalah. Iya, Kita benar. bersalah. Iya, Iya. Masa Iya. mau kita selidiki kan? Nggak mau. Tuh, Ada loh yang kayak Iya gitu. di antara Saya nggak gitu. Saya baik-baik. nggak perlu juga diselidiki ya kan. Nggak perlu. Ini dari 80 somasinya kan kita harus 81-nya harus menganggap Dedi tidak bersalah kan. Dari 80 somasi. Yuk. Ini Munaslup Golkar nih gimana menurut Om? Apa itu? Katanya mau bahas politik. Loh, saya bilang masuk apapun boleh. Ah. Munaslup Ayo. Golkar. Ini Sita, halo Sita. Apa itu? Nggak mau. Ini anak Bintaro juga nih. Orang Bintaro. Iya. Iya.
Dekat di lesehan samping sana bukan sih? Dekat Kodam ya rumah lo ya. Lu lihat Munaslup Golkar. Munaslup Golkar. Iya. Kenapa? Kan di situ ada senior. Ada senior Siapa? Pak partai. Luhut yang disebut Pak Luhut, jenderal juga bintang Jenderal 4 Pak sebagai Luhut. keluarga besar TNI. Siapa? Siapa gitu? Anda mendukung Pak Luhut atau supremasi sipil? Saya di- mendukung yang menang nanti. Gitu. Wah, Ya. lu capek gua dia tuh. Kenapa lu jadi capek? Tapi tanya serius. Loh, gua serius. Lah nanti gua tanya Agnesmo, mana politiknya ini? Tanya serius. Kalau lu ngomong Munaslup Golkar dan sebagainya kan saya sulit juga karena kan saya tidak boleh berpolitik praktis. Kenapa? Kan lu warga negara. Oh iya Oh, betul. iya. Lu nggak nyoblos dong berarti nanti dulu. Oh, Deddy Kobuzer tidak nyoblos. Tidak nyoblos, tidak berhak untuk nyoblos, tidak boleh nyoblos. Di saat Pak Andika, Jenderal Andika jadi pemilih pemula. di Pemilih pemilu. pemula. Iya, dia sama Gen Z kan? Karena kan sudah ini. Makanya sudah pemilih pemula, dia akhirnya bisa Purnawirawan. milih. Akhirnya bisa milih. Pemilih pemula buat. Betul. Sama Gen Z ini Saya kan. nggak bisa milih. Gak bisa milih. Gantian. Iya. Oh gitu. Gitu. Mantap Itu juga ya. berkah apa musibah menurut lo? Eh, Bukan masuk TNI-nya ya, tapi Oh, tidak bisa saya pilihnya baru ya. mau arahin Anda ke sana. Gue tahu sebelum lu hantam gue di situ. Jadi masuk TNI lu ya. Gue udah tahu pola. udah mulai kebaca ya. Pola, iya udahlah. Berkah atau Musibah. musibah? Untuk nggak tidak bisa memilih. Kalau menurut gua, Padahal lu lu harusnya kan punya aspirasi. Dan aspirasi lu makin clear aduh sekarang. gua mau orang bego nggak punya aspirasi. Kalau menurut gua adalah berkah. Kalau buat gua berkah. Kenapa? Karena akhirnya gua bisa melihat segala sesuatunya tuh dari sudut pandang yang berbeda. Gitu, sudut pandang yang berbeda. Jadi gua nggak perlu ikut-ikutan ribut, nggak perlu ikut-ikutan apapun, tapi gua ngeliat sudut pandang yang berbeda. Dan ketika seseorang tidak punya pilihan, karena tidak punya pilihan untuk memilih, akhirnya gue juga tidak punya kemampuan gue untuk satir ke orang, untuk bete ke orang, untuk menilai orang. Jadi gue nggak punya itu semua. Gitu. Kalau gue punya kemampuan untuk memilih, gue akan mulai memilah-milah gitu. Makanya dengan Anda tidak bisa memilah-milah, Anda lebih tenang. Oh. 2019 Kalau mengarahkan memilih tentu masih kan. Nah, Mengarahkan memilih. enggak lah. Itu di podcast Anda itu nggak mengarahkan itu. Lah, yang di podcast saya semua ada, Ganjar ada, Prabowo ada, Anies ada. Semua ada. Pak Luhut juga ada. Pak Luhut ada. Pak Luhut banyak. 4 kali. Iya. 3 kali. Gimana Data cara gue tuh. wawancara Pak Luhut ini dan bantuin Coba lah. ya. Pak Luhut ini gue pernah satu forum ya, Om Ded ya, di apa? Tapi gue telepon sih di reject pasti. Coba tes dulu. telepon di loudspeaker. Terus dong. Tanya Golkar ke beliau dong. Jangan. Jangan telepon enggak. Lu kadang-kadang nggak jadi kan, lu nih kadang-kadang emang Oh iya, susah. tentara nggak boleh ya. Sorry. Tentara nggak boleh. Iya, iya. Kita tidak Golkar. Iya, iya, enggak. Tapi Pak Luhut itu ini loh, menurut gue ya, the real Toba Dream loh. Kenapa? Lu tau kan ada rumah makan Toba Dream tuh punya Vicky Sianipar. Kenapa? The real Toba Dream tuh Pak Luhut. Mimpinya anak-anak Toba pengen jadi Pak Luhut. Ya, Bagus dong. Setuju nggak lo? Setuju gue. Gue barusan aja itu salah satu orang yang memberikan kata pengantar di buku beliau. Siapa? Beliau. Luhut. Oh iya, maksudnya siapa yang Dia. Gue. Oh lu. Ya. Yang bukunya Norka Masardi. Nanti yang baru. Yang baru. Ada satu ulang tahun nih. Oh. Gitu. Tiap Dekat orang- saya dekat. Hebat Apa? juga ya Letkol bisa berkawan sama jenderal nih. Saya dekat dengan Reza. Iya, lu insubordinasi tuh kalau di tentara tuh nggak boleh tuh chain of Nah command itu lu. Anda tidak ngerti hablum minallah, hablum minanas. Coba. Gimana Kalau menjelaskan hablum minanas kita nggak usah ngelihat orang levelnya di siapa. giliran gini ente egaliter. Kita melihat yang lain pangkat ente. kita melihat bahwa Iya kan? apakah orang ini punya manfaat dan saya punya manfaat buat orang lain. Begitu. Nah, itu dalam hablum minanas. Itu dalam hablum minanas. Sejatinya manusia adalah setara. Sejatinya manusia ada setara. Maupun dia Pak Luhut dan saya di bawah dia mungkin secara angkatan, secara pangkat dan sebagainya. Tapi dia adalah orang tua. Gitu. Saya hormati sebagai orang tua. Siapa sebutin nih? Semua saya hormati sebagai orang tua. Pak Bowo. Prabowo, apalagi Prabowo karena saya dekat kebetulan dengan beliau. Saya sangat hormat. Habib Rizik. Habib Rizik saya belum pernah ketemu. Hormat. Coba nanti kalau ketemu kita lihat. Kalau Rocky ke Gerung kemarin gimana menurut? Rocky Gerung kenapa? Ya, kemarin Ngomong apa dia? Gak usah soal gila lah. Nggak, ngomongannya banyak bro. Yang mana nih? Ngomong yang berbahaya, kayak berbahaya terus ngomongan dia. Dia bayar.
Kan deliknya aduan. Kalau yang diomongin tidak bermasalah, ya harusnya nggak bermasalah. Kalau yang ngomongin, karena kan objeknya ya. Karena yang namanya ITE dan sebagainya itu kan harus, yang namanya sepengetahuan gua ya, itu harus letterlek manusia. Kalau letterlek manusianya tidak bermasalah, ya harusnya delik aduannya tidak bermasalah, kecuali menimbulkan kegaduhan dan kekacauan. Nah, kegaduhan kacauan ini kan berarti harus ada yang turun ke jalanan, udah ribut kan, dan sebagainya. Itu kan bisa diatur. Keonaran ini bisa diatur. Iya. Kan bisa diatur, Bos. Iya. Bisa difasilitasi Bisa diatur juga. untuk bubarin gitu bisa ya. Diatur untuk ngebubarin supaya nggak ada, itu kan bisa. Difasilitasi bisa juga kan? Ya bisa. Ya anggap aja kita nonton show Parade, perform orang nyanyi, itu kan bisa diatur, penontonnya mau berapa banyak, yang masuk melebihi batas itu kan diatur gitu kan. Ya. Polisi ribut itu kan bisa diatur gitu. Tapi kalau secara delik aduan letterlek manusianya Pak Jokowinya tidak bermasalah, ya harusnya tidak bermasalah. Kecuali Pak Jokowinya merasa tersinggung, nah itu baru jadi masalah sebagai seorang Jokowi gitu kan, bukan seorang presiden. Ini Anda terlatih betul ya kayaknya soal melapor kan. Agak kayak tadi pola kan, kita udah tahu nih pola. Udah bisa jelasin. Karena banyak laporan sama saya. Banyak laporan sama gua, gila lu. Oh, dari 80 asosiasi kumbang aja ada, lu tahu nggak? Nggak percaya. Asosiasi kumbang ini apa? Dia memelihara kumbang apa? Iyalah. Kumbang berhimpun. Ya dia melihara kumbang. Nggak percaya. Dia tersinggungnya atas apa? Kumbang tuh apa masalahnya sama lu? Lu ngatain kumbang apa? Ya, kalau lu nginjek kumbang sembarangan, ya enggak, lu ngomongnya apa? Sehingga dia gua ngomong belum apa pernah lu? kena. Ada teman gua kena asosiasi siapa? Unggas. Kalau Bari Musang tuh. Musang. Nah, Bari kena asosiasi Musang. Tuh, Iya. ada asosiasi Musang. boleh. Di Indonesia ini segala sesuatu yang nggak penting ada asosiasinya. Oh, jadi menurut Anda Mustang itu nggak penting? Enggak. Pola bos. Dia bebas, Bos. Buat gua ya nggak penting ya. Bos. Karena memang ujung-ujungnya lu tahu kan, mau laporin dia gitu kan. Bukan gitu. Markas tentara Bukan gitu. dulu. Kenapa Musang menjadi penting gitu loh? Kenapa Musang menjadi penting? Ya, bagi ekosistem penting. Bagi ekosistem penting. Itu sama seperti orang bilang orang vegan. Orang vegan itu membuat ekosistem dan sebagainya lebih baik. Polusi udara lebih baik. Kayak Panji gitu ya. Ya, Panji dan sebagainya. Tahu vegan itu untuk makan alpukat, untuk makan kacang, berapa pestisida yang harus disiramkan ke mereka, berapa banyak hewan-hewan kecil itu yang mati gara-gara pestisida supaya Anda bisa vegan. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Berarti banyak hewan juga yang mati, jutaan hewan hanya untuk alpukat satu, jutaan hewan meninggal. Anda kalau pilih hewan jangan rasis, semua hewan dong. Emang kumbang-kumbang itu nggak punya perasaan? Ya, betul. Nggak sih kayaknya seperti nggak. Kayak lele ya. Lele itu kalau mau dimakan, emang lu lihat kayak prosesnya sadis loh. Ditangkep pakai masih hidup, gitu, diketok malah jeplak. Iya. Kurang sadis apa? Ya tapi dia makan tai, biarin lah. Tapi nggak ada asosiasi lele yang Nggak ada yang itu. protes Nggak ada. kepada tukang-tukang pecel lele. Nah, asosiasi ayam kok nggak ada. Iya, nobody cares to lele. Betul, ayam. Gimana ayam-ayam tersebut? Disembelih. Disembelih. Coba bayangin. Uratnya. Kenapa nggak ada? Lu kalau asosiasi? langsung mati. Ada yang dulu cacat dulu kan. Ada yang nggak ada kepalanya masih hidup, iya kan? Ada. Iya. Nah, itu gimana tuh asosiasi Nah, ayam? makanya Indonesia ini kebanyakan asosiasi yang tidak penting gitu menurut gua. Sebutin aja siapa? Lu buat narsum apa sih? Ini Rocky Gerung bos. Gua ditolak lo di sini lo. Gila lo. Gua dari Bintaro ya ke sini ya 1,5 jam. Gua cancel meeting hari ini. Supaya gua bisa ngobrol sama kalian. Gua tuh fans banget gua kalau nonton kalian tuh. Wih. Lalu ya apa ya lu nonton kita apa episode yang paling tahu Asosiasi lu? kampret lah. Asosiasi kumbang. Episode lu tuh ya
Hampir 70% gua tonton semua. Oh, Hampir iya. 70%. Sama siapa yang dari PDI siapa? Opung Panda. Nah, Om Panda. Lu nggak juga apa-apa. orang yang mengira Opung Panda itu yang punya total politik ya salah satunya. Enggak. Kalau gua orangnya enggak usah. Ada yang kayak gitu. Gua merasa bahwa Om Panda itu yang lagi enggak ada kerjaan aja. Yang paling gampang diundang. Paling 80 gampang. tahun bos ya Nah, kan. itu. Jadi kayaknya kalau ngomong udah bebas. Lu undang dong Opung Panda ke Close the Door Om Undang Ded. ya? Iya, dia wartawan 3 jaman dari zaman Soekarno dia ngeliput. Wih, gua. Jarang loh. Orang Jarang wartawan orang liput Soekarno. apa? bukan. Maksudnya dari zaman Soekarno dia jadi wartawan ya kan sampai sekarang dan masih hidup dan masih storytellingnya masih kuat. Oh, Iya nggak? berarti bersahabat dengan rejim. Pernah di penjara satu penjara sama Taufik Kemas. Kata dia di jokesnya di PDI loh, ke Bu Mega. Mega, aku dulu lihat Taufik Kemas Taufik telanjang dibanding kau. Ah gitu. Emang di penjara gitu? Katanya mandi rame-rame kan. Oh ya mandi rame-rame. Aku dulu lihat Taufik telanjang Kan katanya. ke penjaranya nggak kayak penjara Anda. Anda kan satu kali Satu kali satu. Kalau penjara itu Beda. Nih banyak di sini nih. Kalau ada ada SJW sini marah-marah nih Om Ded. Karena Tiap ada teman-teman cewek yang kesana disiul-siulin sama napi yang di atas itu. Fiu, fiu. Catcalling, catcalling bos. bukan napi, tahanan. Iya, dong. tahanan. Napi itu ingkra bos. kaum feminis emosi tuh. Iya, tahanan udah ditahan catcalling pula kan. Iya benar. Ya karena kalau gue jadi tahanan juga gue akan melakukan hal yang sama. Iya. Mau ngapain lagi? Iya ya. Udah ditahan. Rocky feminis loh. Rocky tuh Rocky Gerung feminis loh. ya urusannya sama hidup gue. Ya enggak kan dulu bilang feminis. Oh, Lo iya, kalau feminis. ngata-ngatain gitu asosiasi perawan tuh bisa ngambuk, bisa ditinggal lo. Ya lebih banyak yang nggak perawan kan? Berarti susah. Banyakan ibu-ibu nggak? Jangan. Banyakan ibu-ibu nggak? Betul. Asosiasi itu Betul, mungkin harus betul. orang masa anak SD Ya, mengasosiasi lebih banyak ibu-ibu, mengadvokasi. lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak milenial yang udah nikah-nikah. Ya apa pendukung saya lebih banyak yang nggak perawan. Asosiasi perawan kembali lagi asosiasi perawan ini ya. Iya. Ayo. Nah apa lu? Orang yang pernah. Apa lu? Kenapa lu? Ikutan dia bola. Tapi lo tau nggak Berat mas? lawan dia bos. kenapa? Susah bos. Ayo. Mas lo tau nggak? Gara-gara lu image ini lu bilang gue kan netral, gue mengakomodasi semua. Ya. Gue nggak punya hak pilih nanti, jadi gue bisa melihat. Taruh dulu. Ini ada contekan atau apa sih? Iya makanya jangan malu-maluin podcast kita bang. Bukan ini. Iya nanti dulu ngomong dulu. Ini perpres. Dia lu pernah Perpres. nggak lihat dia megang kertas di podcast? Enggak ini perpres goblok kan harus Nanti dulu ditaruh sini. Ya kan megang aja nggak gue baca juga kecuali gue gini Om Ded pertama. Apakah anda itu baru dong? Ya kan? Taruh di sini. Tadi kenapa? Udah Udah mulai gitu. udah Itu ditit kan nanti pasti dong. udah Sama kat. aja ngomong. Udah Tit-tit, penonton beda udah dikit. penontonnya dikit lu pakai kertas pula bikin malu. Enggak, Udah tapi- penonton dikit tuh lebih yakin aja. Coba, Iya. lebih yakin coba. Lu tahu nggak? Lu udah bikin image-nya Mas Ganjar terkenal sebagai penonton bokep. Iya. Itu salah lu. Apa komentar lu? Sampai sekarang Mas Ganjar tuh terbelenggu Iya. sebagai penonton video porno gara-gara wawancara lu. Lu Lu sebagai menjebak apa? ya kan? Kalau bahasa gue tadi saksi apa? Saksi yang menyulut. Lu Saksi pemantik. pemantik lu menjebak Mas Ganjar lu. Iya, lu pengen jebak Mas Ganjar. Ya kita sama penonton masalahnya apa? Masalahnya Mas Ganjar mau maju pilpres. Pilpres. Berarti kalau maju pilpres nggak boleh nonton bokep. Nggak apa. Orang-orang aja yang ngeribut hipokrit. Menurut lu gimana? Orang yang Ya, akhirnya anak menjadikan SD aja itu udah dikirim-kirimin video bokep lewat WhatsApp. Si Sky aja masih beredar di mana-mana. Nggak lihat tuh postingan si Sky terakhir dildo dipasang di tembok. Menkominfo-nya kemana? telepon Menkominfo ya. Wah lu. Ya tanya sama dia. Gua mah nggak kenal. Menkominfo yang lama gua kenal. Coba lu tanya sama dia kan lu kenal. Nah, Kan lebih lama di temen lu jadi. Instagram, di TikTok, di mana-mana udah konten bokep udah banyak banget. Telepon. Tapi Ayo, iya, nih ada konten bokep mau lihat. mana? Gua kemarin baru nemu di Twitter Om Ded. Tarzan X edisi 1,5 jam bisa di Twitter loh. Nih, apa nih? Apa nih? Mana lihat? Tuh, Es krim. Siapa itu? es krim. Es Tuh. krim. Tuh, ambil gini-gini tuh. Kok Makan babi baca bismillah kena.
Pakai hijab konten porno nggak apa-apa. Kok ini semua sih? Berapa kali lu screenshot? Ya karena suka. Nggak, itu banyak yang bilang ini soal Mas Ganjar ini nih. Ya kenapa Anjar? Dia nonton film bokep. Iya, itu akhirnya image-nya selalu di Mas Ganjar apa ya? Jadi liability lah. Iya. Gara-gara saksi pemantik ini kan. Jangan capres yang suka bokep dipilih gitu. Ya udah jangan kalau nggak mau milih. Enggak, lu merasa perasaan lu gimana Mas Ganjar akhirnya jadi diseret-seret soal itu? Saya mah nggak ada urusan dengan diseret-seret tentang hal itu kalau Pak Ganjar. Orang itu jawabannya Pak Ganjar. Pak Ganjar tidak dalam dalam undang-undang. Kecuali jawaban dalam keadaan paksaan baru menjadi masalah. Pak Ganjar menjawab tanpa dalam keadaan paksaan atau dominasi dari siapapun. Itu jawaban beliau yang netral sebagai seorang pria yang sudah dewasa. Salahnya apa? Kalau dia pernah nonton bokep, salahnya apa? Saya juga pernah, apalagi dia. Kenapa dia? Tampangnya bro, kelihatan. Apa bedanya orang? Kenapa? Kayak begini ketawanya. Gitu. Kalau dia yang main. Kalau dia main. Kalau dia main. Main dia. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Pemain. bilang gara-gara gua, menurut gua nggak gara-gara gue. Gara-gara orang yang motong-motong. Orang pembicaraan 1 jam lu ngambil bokepnya doang. Waktu itu konteksnya gimana sih Om Ded? Nggak sampai ke bokep dan Mas Ganjar akhirnya. Pasti lu tanya kan pernah nonton bokep apa? Iya, lu pasti menggiring. Gue lupa sih gue nanya apa. Cuman gue nanya Bapak kalau misalnya gue lupa ya, jujur gue lupa deh. Gue bukannya Artinya itu ya. karena menurut gue itu pertanyaan yang sering gue tanya sama semua orang gitu. Maksud gue kalau misalnya pernah nggak kalau misalnya nonton bokep istri marah nggak? Contohnya kayak begitu. Gitu. Kayak misalkan karena kejadian dengan gue juga, kejadian dengan keluarga juga. Kalau gue nonton bokep istri gue marah nggak? Gitu. Itu kan pertanyaan logis. Apakah istri Anda marah ketika Anda nonton bokep? Istri lu marah hari? Istri lu marah nggak? Temen gue pernah loh nonton bokep dia yang marah sama istrinya. Iya. Yang nonton dia? Dia nonton, ini serius. Dia tuh. Gua mah nonton bareng gua biasanya. Iya, itu kan biasa kan. Iya. Nonton bokep kan sudah bersuami istri Iya. kan, menaikkan gairah. Tapi teman gue pernah kejadian dia nonton bokep ribut sama istrinya. Bukan istrinya, dia yang ribut sama istrinya. Karena? Tapi dia nonton, Karena dia kaget ternyata istrinya yang main. Loh ini kejadian bener. Ini nggak jokes kan nih? Gak jokes ini. Ada di OnlyFans. terus apa yang terjadi waktu itu? Cerai lah. Kenapa jadi sedih gini sih? Kenapa sih? Dan istri main Kan cerai om, masa cerai gua gembira om. Iya, Oh, betul. tidak semua itu ini reaksi yang Iya. bagus nih. Tidak semua perceraian itu salah. Kan gua gak bilang salah atau benar. Iya, tapi Tapi kan sedih boleh. kan? Dalam agama Islam ya boleh. Boleh, tapi kan sedih ada pasti kalau dengan- Saya cerai nggak sedih. Emang ini masalah lama-lamaan hidup nih bos. Iya. Anjing. Ayo lu berarti gua tua banget tuh. Anjingan. Kenapa jadi lama-lama hidup? Lu putus aja sedih kan lu? Putus. Nah, Iya, itu iya, anak-anak oke. muda Iya zaman kan? sekarang Secara itu. sosial Anak-anak muda zaman sekarang itu ya, lu tahu ya, gangguan jiwa di Indonesia, orang ODGJ di Indonesia, orang gila yang ada di Indonesia ya. Ini dengerin kata-kata gua, orang gila ya. Ini gua ngomong orang gila nih ya, ODGJ. Seralah lu mau ganti kata-katanya sama aja intinya. Orang gila yang ada di Indonesia 70% menjadi gila gara-gara apa? cinta. Putus cinta. Survei mengatakan 70% putus cinta jadi gila. Jadi persoalan utang itu bisa 5%, 10%. Jadi persoalan utang itu di usia 45 ke atas. Usia 45 ke bawah yang menjadi gila 70% karena masalah cinta. Tuh, bayangin. Cinta membutakan, cinta itu gila. Makanya anak-anak milenial sekarang kalau kemana-mana healing, stres, depresi, healing, tai kucing gitu kan. FOMO, bipolar ngaku-ngaku sendiri. Bipolar tuh ke psikiater, bukan lihat Google ngisi checklist, blok. Kan ada istilahnya kan self apa sih namanya? Self diagnose. Siapa lu self diagnose? Dokter bukan apa bukan, udah gitu ngomong bikin konten bipolar, saya bipolar menurut siapa? Menurut survei, menurut diagnose yang isi di Google yang buat siapa? Gitu. Terus bangga.
Enak banget ya kalau bebas berbicara kayak gini ya. Iya, itu Saya lah. nggak bebas berbicara, saya bicara fakta. Kalau mau dilawan silakan lawan karena faktanya seperti itu. Kalau memang Anda mengaku bipolar, udah ke psikiater belum? Kalau belum nggak usah main ngomong. Gua aja punya psikolog, gua punya psikiater. Saya punya psikiater. Yang memvonis mereka harusnya. Iya, gua punya psikiater. Jadi ini kalau gua habis kayak begini nih, gua ke psikiater. Aduh. Karena ini membuat saya depresi loh. Iya, jadi cara healingnya Deddy Corbuzier itu psikiater ya. Iya, Ya. bukan ke Bali liburan Balik Anda. melukat ini ya. Melukat, liburan ke Bali, yoga, apa itu? Emang yoga nggak ngaruh Om? Nggak ngaruh lah. Lu kena asosiasi yoga. Gak apa-apa. Kalau anda depresi yoga sekali aja di Bali ya nggak ngaruh. Kecuali memang Anda Sofia Lajuba, Anda Anjas masuk Mara, ke Anjas yoga, Mara. Anjas Mara, bener. Kalau yang cuman yoga cuman buat konten IG doang mah. Lu ngangkat kaki satu aja masih susah lah. Kalau parkur mungkin ya. Kak Seto parkur kan. Kaseto parkur rambutnya nggak berubah loh. Iya makanya. Kaseto tuh luar biasa. Kaseto kalau gue salut sama Kaseto, sahabat anak Iya. jenderal. Yuk. Sahabat. Ada jenderal. Loh, Iya. anak jenderal iya, anak tukang beca iya. Iya. Gue dulu sekolah di sekolah Kaseto loh gue. Oh pantes. Bisa parkur. Pantes sama rambutnya ya. Dari gue kecil banget kayak gitu Selek, kawan. selek. Deddy Corbuzier aja transformasi kerambutannya udah Botak gini gue liat. Iya dulu kan Tau lu. gak kenapa gue pakai topi? Kenapa? Lihat deh, silo banget kan aja. Headlightnya tuh mantul. Dulu kayak yang di SpongeBob itu loh Om katanya. Ini apa namanya? Handsome. Ini anak gue yang pertama kali ngomong, papa kayak handsome Squidward gitu. Ya Squidward ya. Dia ngatain gue, papa dagunya sekarang kayak handsome Squidward. Gue jawab sama dia, tapi handsome kan? Ya. Ada bosnya temen. Gue ini religious barbarian. Iya. Iya. Barbar. Jangan ceritain itu. Karena kita mau. Tapi bisa ditit aja ya. Nih, ada cerita bos. Jadi ini real life nih. Teman kita mantan direktur pernah cerita. Kedatangan. Waktu itu kedatangan perwakilan No Mention internasional untuk dialog lintas agama lah. Hadirlah tuh dari NU, Muhammadiyah, macam-macam gitu kan. Ada juga termasuk perwakilan garis No Mention kan. Betul. Ya. Sampailah si memberikan testimoni. Bapak No Mention, berkat terima kasih atas kehadiran Bapak No Mention. Karena berkat Bapak No Mention, kami masyarakat ini jadi beragama. Kami masyarakat jadi mengenal kasih Kristus, mengenal agama, mengenal kebaikan. Telah mengubah kami, Bapak No Mention ini telah mengubah kami dari masyarakat yang barbarian menjadi religius barbarian katanya. Itu lucu sih. Religius, tapi barbarian. Tapi Atau barbarian. barbarian tapi religius. Makanya kalau saya tuh dengan agama tuh ya, saya berteman dengan semua agama. Termasuk ateis pun saya berteman. Iya. Karena ateis tuh nanggung kan udah. Ateis tuh kadang-kadang lebih baik kan. Kan udah mereka tuh Sama kayak lu nggak punya hak pilih kan? enggak, bukan. Mereka kan ateis itu tidak percaya pada Tuhan. Udah nanggung, udah setengah kan. Tinggal selain Allah. Asyadu dong. Ya kan udah jalan setengah mereka kan. Iya, setengah jalan Udah ya. setengah bener. jalan kan. Tuh. Ntar lagi nyampe deh. Karena kalau setengahnya gimana tadi? Asyadu alla ilaha illallah kan? Wa asyhadu. Ya itu asyhadu. ya. Ya. Tiada Tuhan Selain Allah. titik selain Allah. Ya, gitu. jadi mereka udah tiada Tuhan dulu. Berarti kan tinggal Itu udah Nyampe. awal yang baik udah ya. awal yang baik tuh. La ilaha. Lu Lu ngomong. Asyadu alla Gak ilaha apa-apa, illallah Mas. apa? Mas, dia personanya emang salah-salah kalau bahasa Arab di sini, Mas. Dia nggak tahu istri Rabi namanya siapa, Mas. Lu tanya emang dia tahu. kalau saya nggak tahu saya baru mualaf. Jangan disamain. Ya. Dia nggak tahu. Gimana Aisyah lu? siapa? Aisyah siapa? Aisyah siapa? Gua nggak tahu. Nggak tahu, Ada kawan. ceritanya di Quran semua ada. Yang Nabi pada saat Aisyah main boneka, ada teman-temannya semua tuh ada ceritanya. Karena lu beragama lebih baik dari kita yang Saya nggak mengatakan itu. yang ini kan yang Lu, apa? lu.
Ya, Gue sama lah. Sohib gua gitu. Hancur. Balik ke Ganjar. Boleh. Kenapa balik ke Ganjar? Iya, Mas Ganjar lu nggak? Mas Ganjar selama kalau orang masih ngata-ngatain Mas Ganjar sekarang karena faktor itu menurut lu gimana? Ya orang mas gini, orang semua juga dikata-katain gitu. Semua dikata-katain, Anies dikatain apa politik agama, Prabowo diambilnya apa isu HAM lagi, Iya. Ganjar dikatainnya masalah yang kayak bokep dan sebagainya, semua dikata-katain. Ya kalau buzzer bekerja satu buzzer ini ya semuanya kena gitu. Kalau Anda mau nyari sempurna ya jangan nyari presiden. Semua dikata-katain, biasalah itu, yang dikatain aja juga nggak baper. Tapi Mas Ganjar justru malah ini kan, ya nggak, ya maksudnya dia membela dirinya. Oh itu kan ada pop up, ya gue lihat muter langsung gue matiin gitu kan. Kalau misalnya akhirnya membela dirinya denial gitu, menurut lo gimana? Lebih baik Mas Ganjar embrace saja gitu ya, emang Kalau gua nggak, jujur ya, gua nggak ngikutin berita beliau gimana Iya, cara beliau gitu. ngomong. Coba kalau buat gue, kalau gue ditanya nonton bokep nggak, kalau gue nih gua akan ngomong nonton. Enggak, menurut lu saran lu ke Mas Ganjar untuk menghadapi, kan ini serangan makin banyak nih, diputar terus tuh cuplikan lu. Kalau TNI ngasih saran Warna masih moral. boleh Om. Kenapa? Kalau ngasih saran masih boleh Saran TNI. boleh, saran Iya, boleh. terlibat ya nggak boleh nih. Ya, terlibat nggak boleh. Ngasih saran masih Terlibat boleh. nggak boleh. Ya, saran nih boleh didengerin boleh enggak? Kan? Gue dengerin boleh nggak? Kalau kita tuh kan manusia itu kan basicnya kan sekarang atau orang-orang suka yang apa ya, self apa deprecating, self deprecations. Jadi kan ya udah, memang diri gue seperti ini ya gue akan jujur mengatakan seperti ini. Gitu. Kalau gue loh ya, kalau gue. Tapi kan ya mungkin memang pada saat Ganjar ngeliat terus di off ya nggak apa-apa. Itu kan hak beliau juga untuk mengatakan hal seperti itu, dan mungkin benar Pak Ganjar, mungkin benar seperti itu. Tapi gini loh, masalah nonton bokep dan sebagainya kalau dimasalahkan, kita nih milih calon presiden bukan milih Johnny Sins gitu loh maksudnya. Bukan milih uskup agung gitu maksudnya gitu kan, kita juga nggak tahu kan. Intinya kan kita nggak pernah tahu, jadi nggak usah dimasalahin gede-gedean masalah-masalah kayak gitu. Aduh, lagu lama kaset rusak, anggota DPR aja ada yang nonton bokep kemarin. Iya. Ada yang itu bos, Judi online. Judi online. Iya, udah namanya keberatan lagi, cinta Mega, tapi Meganya nggak cinta ternyata kan, di kick. Nah ini nih jawaban Mas Ganjar ya. Oke. Saya tidak pernah ngeblok orang, yang saya blok itu konten porno. Awalnya gitu, kemudian ada pertanyaan, pernah kan salah pencet? Pernah nonton? Pernah. Sebenarnya ingin tunjukkan orang harus jujur gitu. Nah itu bener. Iya. Pernah nonton pernah. Salahnya apa? Iya. Kalau istrinya nggak masalah, Iya benar ya. Harusnya embrace aja ya, emang sebagai laki dewasa ya. istri saya nggak masalah. Contohnya begitu. Dan ini lu baca komen doang di podcast isinya apa sih, baca komen? Enggak nih, bukan ini lagi DR. berita. Enggak, memang gitu. Kalau dengan jawaban-jawaban lu ini harus dikasih DR dikit dulu Om. Biar seolah-olah jawaban lu ini dramatis kan. Ini kamera udah gitu. Kayak sinetron Indosiar. Jeng. Sinetron Indosiar tuh. Narsum apa sih? Kan gua salah. Enggak ya, gua nggak dihargai lo kesini. Top, makasih datang Om, udah Nggak ngasih dihargai lo dulu. kesini. Makasih Om. Network. Gua ini tadi Kita siap loh Om jadi ya, petugas keamanan langsung Iya. gitu mobil tentara lu lewatin. Iya. Apaan petugas keamanan gue punya yang biasa jalan bodyguard sama gue aja badan gedean gue. Jalan sama body gue kan jalan ya, jujur aja nih ya, gue jalan ada yang jaga. Dari dulu loh ini, dari dulu gitu. Ada yang jaga. Nanti silakan tanya kenapa, nggak apa-apa kalau Anda mau nanya, ada yang jaga. Tapi gue mikir-mikir belakangan nih kayak gue yang jagain mereka gitu. Karena gedean gue gitu. Jadi fungsinya kayaknya saya jaga mereka sekarang. Iya, dan mereka merasa terlindungi Mereka ya. merasa terlindungi. Sama lu ya. Yang cari suaka sebenarnya mereka ya, bukan lu ya. Wah, telepon. Oh begini, nggak profesional kali ya. Siapa? Nggak ada. Ada telepon. Telepon lu. Bukan. Nggak, telepon Luar. gua kalau suruh syuting Nggak gua ada off telepon semua. Gua. Enggak ada telepon gua. Sorry Om.
bini. Anda punya istri kan? Punya. Istri saya di luar. Dia enggak. Gua nggak Jadi dia relate, gua. kurang empati. Handphonenya udah di silent aja, kalau bini nelpon bisa nyala. Iya. Iya, bos, alarm Iya kan? aja udah di dismiss. Kalau bini yang alarm itu nyala lagi, bos. Iya. Luar biasa. Gitu deh. Iya. Ini Suami yang terjajah. berarti istri di luar pangkatnya kolonel. Oh enggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan kalau Jenderal Andika istrinya bintang 5 sini kemarin kan. Masa sih? Iya. Dia bintang. Oh, karena sayang sekali. Iya. Oh iya, sayang sekali iya. Iya. Kalau saya sayang, tapi kalau saya bilang wah isinya berarti pangkatnya kolonel, saya harus nurut, nggak bisa dong. Wah dari mana? Iya. Tetap patriarki saya. Jujur gini enak ya. Iya. Iya kan? Iya, nggak ada hipokrisi. Gua tuh jujur. Jarang gua nemu Iya, sejujur bener. ini. Jarang kan orang Iya, ngomong jujur. Gua iya benar. jujur. Nggak cocok politik Iya. lu. Memang. Makanya kalau saya ditawarin caleg saya bingung. Iya, gimana? Gua Ya kan, sama bilang. kayak kemarin gua ke Solo sama Budi. Om, mana nih? Katanya, lu baru pertama kali kan pakai apa? Sorjan, Beskap Ah. gitu. Pertama kali gua di satu suruhan kan. Mangkunegaran. Mangkunegaran, pas masuk banyak penonton gitu di pinggir-pinggir jalan Wah, kan. gokil. Terus gua jalan kan, ketemu Raja kan, Gusti Bre ketemu. Gua bilang sama Budi, "Lu ini gua jadi ngerti. Kalau kita di jarak aman tuh ternyata feodalisme itu nikmat." Biasanya yang terlalu jauh Nggak dapat manfaat. nggak dapat manfaat. Kalau dekat ada manfaat. Terlalu dekat banyak aturan. Banyak masalah. ada Banyak masalah. aturan. Aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, nggak boleh ini, nggak boleh Kalau itu. di sekitarnya oke. Di jarak aman lu tetap Doro, Angkong Iya. gitu kan. Tapi jarak aman. Jarak aman. Feodalisme Nggak perlu itu. setiap hari ya. Iya, Setuju, Iya. setuju. Feodalisme itu nikmat di Setuju. jarak aman. Makanya lestari ya. Iya, kalau terlalu jauh kita diinjak-injak kan. Kalau terlalu dekat banyak aturan. Banyak aturan, makanya di jarak Kita aman main di aja. jarak aman. Sama saya juga dari tadi main di jarak aman. Ke puspom ini bos Iya, ya. udah nih. Itu udah aman banget. Kita masuk ke Mas tema. Gibran mau jadi wapres gimana menurut lu? Ya nggak apa-apa, hak dia. Hah? Kenapa emang? Hak dia. Ya kalau aturannya berubah jadi 35 tahun boleh ya hak dia. Menurut lu masuk akal nggak? Mau jadi kandidat itu harus 40 tahun. Kalau Jadi kandidat sekarang presiden enggak. wapres. Oh, Kenapa menurut lu? Ya karena sekarang banyak anak-anak muda yang lebih pintar daripada orang-orang tua. kalau dulu enggak ya? Kalau dulu sebelum zaman medsos, orang-orang tua punya pengalaman yang luar biasa. Sekarang setelah zaman medsos, anak-anak muda tuh bisa belajar. Yang mau belajar ya, anak-anak muda Gen Z yang goblok ya banyak. Gitu. Kan tergantung ditonton apa kan. Kalau nonton ibu mandi lumpur, lato-lato ya goblok gitu aja gitu kan. Kalau melukat. Kalau melukat ya urusan mereka. Kalau misalnya melukat, buat gue sih melukat kalau lu balik lagi healing tai kucing pulang miskin buat apa gitu kan. Tapi kalau lu memang banyak yang gitu bro. Iya. Tapi kalau Tapi kan obat nih dibikin biar balik lagi nih. bukan buat langsung sembuh. Gimana sih? Oh itu baru step 1. satu, silahkan aja kalau mereka believe in that silahkan. Tapi kalau misalnya anak muda zaman sekarang yang mau untuk pintar, saat ini adalah momen kalian untuk bisa pintar lewat media sosial, YouTube dan sebagainya. Ya saatnya ini gitu. Saatnya itu sekarang gitu. Karena kalian bisa ngalahin tuh generasi-generasi yang lebih tua dibandingkan kalian. Umur gua hampir gocap, bro. Umur gua hampir gocap. Banyak selebriti, banyak artis, banyak public figure yang begitu umur gocap pakai iPad juga nggak bisa. Gimana dong? Banyak yang pakai iPad aja nggak ngerti, pakai sosial media nggak ngerti. Gimana? Kalau memang ngerti nggak mungkin dong lagi meeting main judi online. Iya. Iya. Ini kacamata lu ini ya resep ya nih apa? Resep kok tahu? Iya kan? Iya. Resep aja tetap gaya kan kacamata lu kan? Bener. Iya kan? Ini kacamata gua nih, gua tuh Iya. punya penyakit Iya yang orang kan? nggak Oh punya. iya. Heeh. Jadi gue tuh punya kelainan di mata. Jadi biasanya orang tuh minus ya. Nah gue punya plus jauh. Hah? Yes. Sama nih penyakit kita. Ya plus jauh. Iya, plus jauh. Jarang banget kan Iya, orang punya plus betul. jauh. Plus Jadi- jauh? Plus jauh tuh kan dia nggak tahu. Tahu gue. Karena nggak belajar.
Ini contoh anak muda yang nggak belajar. Gue juga nggak belajar. Lu Om, juga, tapi lu mengalami aja lu. Karena kena aja makanya nggak tahu. Lu juga nggak tahu kan tadi Gua ya. nggak tahu. Kita Gua nggak taunya ya plus minus progresif, udah itu aja. Gua ketika Ada ke plus dokter, jauh ini kan. Gua ketika dokter, Bapak Iya. bukannya minus plus jauh. Hah? Mana ada plus jauh? Ada, ini plus jauh katanya. Tapi Dokter- satu dari berapa ribu gitu. Iya. Rangka lo ya. Plus jauh, kalau yang bawa kan memang udah tua aja. Jadi kan memang Ya, plus rangka, kan. rangka. Ini progresif berarti rangka. Progresif. lo ya. Nah, karena gua pakai kacamata biasa yang biasa gua pakai putih, gua lihat kok kayak bapak-bapak gitu kan. Kacamata kecil, Iya kan, kongkong. kongkong. Mana gua Cina lagi. Kayak jualan bakmi di glodok. Ya kan mentok jualan kalkulator. Udah lah gua bilang kan. Orang dulu banget ya, sekarang udah jalan bakmi gelodok orang udah kemana-mana, udah ke Pik, udah ke Iya. Pluit, udah ke Muara Karang, Ancol, udah ya. terdistribusi. Iya, Dulu bener. kan Dulu kan glodok glodok. aja. Iya, masih Mangga, sem- iya glodok elektronik udah nggak ada glodok ada. elektronik. Sekarang jadi apa tuh ya? Desentralisasi sekarang. Iya terdistribusi. Sekarang Delta di mana Delta? Ternyata sini Ini juga ada. belakang Fortune juga ada lengkap. Fortune juga. ada lengkap. Ada Fortune, Delta, Pik juga ada ya? MyPlace, Ada. Tapi di glodok lebih wow dong. Enggak Emang tahu. iya? Nggak Di tahu kota gitu. lebih wow kan? Wow-nya kok gitu? Ya kan wow. Masa wow gini. Tukang handphonenya udah pinggir jalan sekarang Iya glodok kan. bener. Wah jualan obat terlarang pinggir jalan. Iya. Iya kan? Viagra Jadi ya? gue bikin hitam supaya kalau orang lihat seakan-akan kacamata gaya gitu. Nah ini artinya adaptasi dengan kemajuan zaman gitu. Iya, banyak di kawan-kawan seumuran lu udah pakai kacamata kongko ini. Bener, kalau mau baca pakai kacamata, gue bilang tua banget sih lu. Kalau gue mau kelihatan walaupun tua tapi harus Iya, terlihat. jadi upaya lu melawan tua ya. Duh, tua itu penyakit. Nah, gimana tuh? Gimana tuh coba kayak. Lu kena kanker lu sembuhin nggak? Sembuhin dong. Kenapa lu sembuhin? Takut apa? Mati. Tua mati nggak? Mati. Penyakit dong. Kenapa lu nggak sembuhin? Itu lu. Kan itu takdir. Kalau lu beriman. Kalau begitu kalau kena lu kanker- beriman lu kalau pasti gitu tahu kena penyakitnya. kanker juga takdir. Itu kan bisa dicegah. Takdir nggak? Bisa diobati. Takdir tidak kalau kena kanker menurut Anda? Bisa diatasi Ah, tua pun bisa dicegah, bisa diatasi. dengan Loh, dengan olahraga, makan teratur dan sebagainya. Kacamata ini kan. kacamata. Nah, tapi memang anak muda sekarang lebih banyak yang canggih ya daripada yang tua menurut Om Ded. Menurut gua ya, yang pinter ya bro. Iya, yang yang pinter. pinter. Karena kita tahu bahwa IQ rakyat di Indonesia itu rata-rata 78. Serius lu? Tuh, Anda nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kasih lihat, cek coba cari Google. Gila ya. Researchernya dibawa kemana-mana sama kawan kan. Lu punya brain lo di sini. Lu punya brain dan brain ya di sini ya. Iya, berapa? 78,49. 78,49. Lo tahu koko simpanse itu 80. Simpanse. Gorila kalau nggak salah, koko gorila 80. Beda dua aja ya. Tuh lebih tinggi dia. Iya. Oh iya ya. Iya. Dua lebih tinggi kita masih lebih Rata-rata tinggi. urutan kita IQ 139 dari 199 negara. 139 tuh di bawah banget. Jadi Pak Jokowi bilang bonus demografi 13 tahun ini now or never, sekarang atau tidak sama sekali, itu hayalan yang terlalu tinggi atau Itu harapan. gimana menurut lo? Itu harapan. Ya karena kalau kita nggak ngerubah ya susah, mau kapan lagi dirubah, kan itu jawaban politisnya Iya. kan. Ya tapi memang harus dirubah. 78. Lebih rendah daripada Koko simpan, koko gorila. Koko gorila. Iya. Jadi kalau Anda berharap anak-anak muda sekarang bisa maju, bisa berkembang dan sebagainya, tergantung anak muda yang mana dulu. Yang mau belajar apa enggak. Kalau misalnya Gibran lu bilang mau nyalonin diri jadi presiden, kalau dia siap, ilmunya banyak, ilmunya bagus, 35 sama 40, ya udahlah 35 40 ya udahlah. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa. Dia mau nggak mau ya saya nggak akan jadi menteri juga. ini nawarin nih. Enggak, Enggak ya. nggak pengen, Menko enggak, ganti penjara Pak Luhut. kemarin. Ganti Pak Luhut. Enggak mau. Oh, Menko, gue pikir Menko Minfo. Pak Luhut di penjara. Menko Minfo Iya. yang kemarin. Iya. Ya Pak Joni ya. Iya. Pak Luhut siapa yang berani menjarain? Yang sekarang Beliau pahlawan loh. iya. Jasanya udah dikasih Biasanya untuk udah kayak bangsa ini begitu, kan. masa di penjara nggak mungkin. Mana? Covid banyak kutunjukkan ke muka kau. Ah, kan? Andre kok ngomong apa kau kutumbuk mulutmu. Itu berarti kan. Iya. 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 Bawa sama saya sini, bawa sama saya sini gitu kan. Ya, coba masukin ini dulu nih.
Oh iya Kasih nih. dulu nih. Ah, ini nih Om Ded nih. Ini satu nih. Udah habis minum kawan nih kan. Habis minumku. Iya. Perpres. Gimana menurut lo nih? Draft rancangan Perpres atau mana sih? Soal jurnalisme berkualitas. Mana yang lu udah tanda-tandain tadi? Boleh, Nggak ada, gue nggak nanya apa-apa. Saya minta minum spesial saya dong. Gimana Mas Ded? Itu spesial ya? Ini ada lu lagi, spesial gue lihat di 2.0 Instagram lu aja nih. Pangkatnya apa itu? Hah? Pangkatnya kawan nih. Oh ini. Iya. Oh, sipil. Sipil. Lu udah lihat manusia udah sipil militer sekarang ya. Kan hanya pangkat. Hanya pangkat, bukan hanya kasta. Iya. Sipil. Beda kasta sama pangkat. Kalau lu nanya jabatan dia bisa bilang asisten pribadi. Betul. Ya, gitu kalau jabatan. Pangkat ya kan Iya, tangan sini ya. Enggak ada ya kosongan kan. Ya, sipil. kirain ini ya, sespripim gitu kan. Oh enggak, saya belum Sespripim. Sespripim. Tapi manfaat yang lu langsung rasakan dengan tituler ini apa Om Ded? Oh ribet kerjaan gua, Bos. Gimana? Ribet, makanya ya kalau ada pengamat militer yang pada saat itu ribut-ribut saya diangkat jadi letnan kolonel tituler. Andai ribut-ribut pengamat militer, saya baru tahu ada militer beneran, ada pengamat yang kerjanya cuma bisa ngamatin. Kerjain apa yang gua kerjain, sok. Ayo, Apa? saya tantangin kerjain. Apa? Oh banyak. Apa? Apa? Lu mulai nggak jujur nih. Oh jujur. Tadi jujur. Contoh yang Tadi pertama. jujur. Contoh kemarin ingat ada gosip-gosip bahwa Kementerian Pertahanan kita beli pesawat bekas Rafale dari Prancis. Mirage. Oh, Rafale kena dong, ya kan? Gua ke Dassault Prancis. Rafale. Gua ke Prancis, gua bikin konten di sana, gua bedah pesawatnya sampai gua pelajari tentang pesawatnya. Yang nonton sekarang dari media sosial udah 7 juta, 8 juta tentang Rafale tersebut dan semuanya baru grace. Bahkan mereka yang jual mengatakan Indonesia pesan yang baru, yang semua yang main bilang Rafale itu second hoax. Sok, gua mau tahu mereka ke sana bikin konten. Sok, ayo cerdaskan, bisa nggak? Dan sok harus outputnya 7 juta ya nonton minimal. Ya, kan ujungnya itu iya, kalau bikin konten gue juga bisa ibaratnya iya, gitu. video ya, nonton kan? 500 aja Ya syukur. gua mari pun di sana bisa gua bikin konten mungkin betul. lebih Itu salah dalam satu- dibanding salah lu satu kan. contoh. Tapi yang nonton enggak mungkin 7 juta. Saya Tapi minimal gua- hampir tiap minggu, sebulan sekali, 2 kali dan sebagainya saya seminar di universitas-universitas yang ada di Indonesia tentang bela negara dan bela bangsa NKRI dan Pancasila. Tiap minggu, tiap bulan. Kenapa? Karena kalau saya ngomong anak-anak muda lebih dengerin. Sok andai pengamat militer, sok anak-anak muda ngomong seperti itu didengerin nggak Anda? Padahal nggak Islam dari lahir ya. Ini nggak ada hubungan dengan. Iya beda-beda. Nah ini memecah bangsa tuh. Ini nih, contoh ini kayak gitu. Iya, banyak di internet banyak kayak Emang, gitu. emang kalau itu Tapi jelas. minimal kalau kita berdua yang bikin konten pesawat itu nyebutnya benar gitu. Dassault Rafale. Dassault Lu kan Rafale. 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 Bukan Dassault Iya, Rafale. Dassault Indonesia. Rafale. Nah itu contohnya mempersulit orang Indonesia yang IQ-nya rendah-rendah 38. Anda suruh ngomong kayak begitu, Dassault Rafale. Nggak nyambung Lagi bro. itu gue belajar dari Daniel Ansar Simanjuntak juru bicara Menhan. Iya, dia beliau juru bicara Mereka Menhan. 4 bulan, dia tuh 4 bulan latihan untuk menyebut Dassault Rafale sampai les. Iya. Target saya milenial dan Gen Z. Kalau ngomong Dassault Rafale. Ya, magang dia di kedutaan Prancis 2 bulan kan. Iya, tapi Daniel tuh gue suka, keren. Dia kesini buat flexing itu aja om. Iya, Dassault Rafale. Kita nanya gitu persis kayak lo. Bang, itu gimana Rafael? Nyebutnya bukan Rafael. Rafale makan seblak, goblok. Rafael. Ya, Rafale bukan Rafale, Dassault Rafale. Ya. Nah, terus ngobrol apa ngalor ngidul, gua tanya lagi, coba sebut lagi Dassault Rafale. Bangga betul dia aja. 4 bulan dia belajar. Bangga. Gua dari awal ngomongin Rafale. Pokoknya pesawat tempur Prancis. Itu yang menyulitkan kan orang Indonesia kan jadi IQ kan naik kan. Iya, dia mempersulit diri sendiri. Dia belum itu dia baca namanya, cilaka namanya gimana. Udahlah Ini kita. jadi kayak Hermes itu ya kita menyebut Hermes aja gitu. Iya, kan. jadi nggak usah biasa aja Hermes. Isang Lorong. Louis Vuitton. Ya udahlah ketika dia ada di Indonesia ikuti budaya Indonesia, bahasa Indonesia. Rafale. Itu Rafale, Louis Vuitton. Nah gitu. Hermes. Biasa aja kan. AM Nggak usah, itu salah penyebutan. Anda yang ngomong itu salah penyebutan Hermes, salah penyebutan Louis Vuitton. Anda cuma bisa nyebut beli nggak mampu. Ya. Iya benar.
Saya mau nyebut salah kayak apa, saya bisa beli. Ya, biasanya guru bahasa Perancis itu. Anda nyampe Rafale itu walaupun nyebutnya salah. Iya, Anda nggak nyampe pabrik. sana, Ya. Anda ditangkap Anda di depan belum nyampe juga. Ya harus ada izin nih maksudnya. Iya. Rafale. Susah loh itu masuknya. Susah. Kan pabrik militer tuh kan. Susah itu masuknya. Itu di kota apa? Terus gue ikut di Paris Air Show-nya. Gue ikut simulatornya. Rafale. Rafale. Terus gue takut salah ngomong. Ya, yang kayaknya di Indonesia ini yang benar Bang Daniel doang kayaknya. Yang lain salah-salah Bos, juga. dia duta besar Prancis mau niruin Daniel aja, salah Bapak. Iya wrong katanya. Padahal hebat ya Duta besar Prancis. Ini luar biasa. That's so Tapi Rafa. gue suka sama tuh orang sih. Keren deh kalau ini keren banget. Jadi simulator gimana simulator? Gua naik simulator kan. Rafale. Rafale. Itu. Tanya sama ada salah satu tentara Prancisnya ya. Kalau nggak salah pangkatnya tinggi juga gitu. Tadi gue lupa. Letkol. Enggak. Lebih tinggi dari saya pasti. Are you apa namanya? Pilot? No. It's okay. I can teach you for an hour to fly this. Oke, diajarin gue. Terbang tuh udah kayak beneran tuh semuanya. Itu pakai bahasa Prancis tuh. Inggris. Diajarin ini gimana senjatanya di sini, ini di sini tuh beneran kayak lu di dalam pesawat dan lu ngeliat ini semua tuh bener-bener kayak lu naik pesawat lah. Kayak reality. Kayak virtual reality. Iya. Jadi lu di situ bener-bener kayak pesawat. Itu Goyangnya juga. goyang. Kayak bisa lu naik Goyang, gitu. goyang. Dan pusing ketika lu muter pusing gue. Ya kecuali udara ya kan, udaranya nggak pakai ini ya. Itu susahnya minta ampun. Terbang ini udah bisa gue. Nembak markas musuh, ada markas musuh. Gua tembak, nggak kena bro. Rudalnya habis. Tapi dengan semangat kebangsaan dan bangsat berdua kan. Nih, kayak gini nih. Nah, saya mau cerita tentang bangganya saya. Iya. Dilecehkan. Enggak. Gue sangat bangga itu respon kebanggaan gue sama Ari. Itu ketawa Om Ded. Ayo, orang kan beda-beda. Beda, ada yang nangis. Nembak musuh. Rudal gua habis. Iya. Kan? Pakai ini kan machine gun-nya dong. Machine gun markas segede gitu kapan meledaknya gitu kan. Berasa Top Gun lo kan di situ kan. Udah kalah Tom Cruise saya udah lewat sama gue tuh kan. Iya. Set anjir nih gimana nih? Udah. Shit, habis. Berarti kan kalah ya gitu ya. Habis tinggal ditembakin sama musuh doang dong. Oh, udahlah mendingan gue mendarat aja dong. Orang udah enggak punya apa-apa, udah habis gue mendarat. Anjir mendaratnya susah banget kan, Bro. Ini mendarat tuh sampai turun tuh nggak bisa belajar sejam kan. Gue mikir, udahlah demi bangsa dan negara. Gue daratin karena gue nggak bisa mendarat. Gue daratin di markas musuh. Bar, hancur semua. Kami kasih. Markasnya hancur. Saya mati. Markasnya juga hancur. markas hancur. Tapi kan demi Bangsa. kamikaze. Kami kasih. Kalau di Jepang kamikaze. Walaupun abis itu jenderalnya bilang Anda baru saja menghancurkan ratusan juta dolar. Ya diklaim ke anak istri Anda. misi- Sabrina kasihan, Bos. Kenapa? Bayar utang lu yang lu hasilkan. Ya bener juga. Iya, bukan dapat berkah asuransi dia. Iya, nabrakin mobil aja minta ganti nggak orang malu kalau lu tabrakin Iya, mobil bener. tuh. Itu Iya. nggak ada asuransi. Iya kan. Terus Tapi juga- berhasil. Hebat ya. Tahu enggak? Ini simulasi kan? Iya, lu nggak? Gue pikir karena gue nggak bisa mendarat, gue eject aja kan. Bisa. Eject berarti saya pengecut. Wah, waduh. Saya tabrakin langsung. Mumpung simulator. Kalau beneran udah pasti nggak Kalau mungkin. bener udah gak mungkin naik gua kan. Iya benar. Lanjut yuk. Itu karena mentalitas prajurit ini ya. Bangsa, negara, bela negara. Iya.